Jadi misalnya salah satu yang kita ini Kemuning Jeep Adventure Pak ya. Kemuning Jeep Adventure. Oke. Kemarin ketika habis COVID itu di 3 bulan yang khusus ke Jeepnya itu ada angka 1,4 miliar. 1,4 miliar dari Jeep Adventure. Iya, itu yang diterima oleh teman-teman anak muda yang bergerak di bidang itu. Saya di Kemuning. Di Kemuning ini ada satu yang sangat menarik. Nggak ada orang nganggur, karena semuanya bekerja karena pariwisata. Jadi kalau di sini kita bicara beragaman, toleransi, hebat. Dan yang menarik juga kadesnya nggak pernah ada musuhnya. Kalau mobil kades. Dan mari kita lihat tempat pariwisatanya sangat menarik. Dan di bawah ini satu kotaan ini saja, ini pendapatan sudah miliaran. Per RT udah ratusan ya. Satu RW itu sudah pendapatannya ratusan juta. Maka tugasnya sekarang menjaga keseimbangan lingkungannya, tapi pariwisatanya bisa terus berjalan. Kamu datang ke Kemuning, dan tadi bisa kamu lihat banyak sekali wisata-wisata gantole paragliding. Dan di sana ternyata ada tempat untuk take off-nya, mendaratnya di bawah, dan mereka tandem semuanya. Kita naik ya. Ngopi bareng Mas Ganjar. Ketemu lagi kita. Kalau kamu lihat belakang saya, ini adalah daerah yang indah sekali. Wisatawannya banyak dan berkembang begitu cepatnya. Dan daerah ini ada di lereng Gunung Lawu. Tebak di daerah mana? Jangan-jangan kamu sudah pernah ke sini. Nah, tamu istimewa saya suruh dia memperkenalkan sendiri. Mas, kenalkan Mas. Terima kasih Pak Ganjar. Saya Widyoko Pak, Kepala Desa Kemuning, yang kebetulan menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Karanganyar. Dan beliau Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, hadir secara pribadi di tempat kami. Matur suwun Bapak. Mas Wid ini kades. Saya mau kupas nanti betapa menariknya tempat ini, termasuk karakter beliau. Mas, daerah wisatanya kan ruame banget ya sekarang. Terus kemudian kira-kira, nah saya dengar nggak ada yang nganggur, itu ceritanya gimana itu? Jadi sejak tahun 2014 Bapak, kami bersama lembaga desa dan teman-teman anak muda itu yang pertama memetakan potensi yang ada di Desa Kemuning. Potensi ini? Yang pertama sumber daya alam Pak yang kita miliki. Sumber daya alam? Sumber daya alam ada di udara, tanah, dan airnya sangat luar biasa sekali. Nah, hasil diskusi kita dengan lembaga desa, memang potensi ini yang harus kita kuatkan, apalagi pada waktu itu 2014 kecenderungan beberapa tempat wisata terutama Tawangmangu sudah penuh, mereka pengen beralih ke Kemuning kan gitu. Nah, peluang ini kita tangkap dengan teman-teman. Nah, pada waktu itu yang pertama kita membuat tim, namanya Tim Kreatif Kemuning. Tim Kreatif Kemuning? Tim Kreatif Kemuning. Siapa mereka itu? Anak-anak muda di Kemuning Pak. Anak muda? Jadi ketua. Tuanya ada. Anak muda semua. Ada muda, ya, ada 7 orang. Yang kebetulan salah satunya adalah ketua Pokdawes Desa Kemuning. Saya bergabung di situ membentuk sebuah tim namanya Tim Kreatif. Tim Kreatif. Nah, tim ini yang memberikan masukan kepada desa dan memberikan informasi mau dibikin apa Kemuning itu dengan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, oleh gagasan-gagasan mereka kita sering bertemu. Maka pada waktu itu yang pertama kita ingin memanfaatkan sumber mata air Pak. Sumber mata air? Ya. Ada banyak nggak sumber mata air? Luar biasa sekali Bapak. Banyak, hampir 30% sampai 40% kebutuhan air Kabupaten Karanganyar terpasok dari Desa Kemuning. Jenengan pernah iseng nggak kalau perangkatnya menghitung berapa
sumber mata air yang ada jumlahnya? Pernah menghitung nggak iseng-iseng dulu? Belum. Kalau secara umum belum. Tapi Hitungan ya Mas ya? siap. Nanti coba dengan hitung agar kalau nanti nambah atau berkurang kita tahu potensi itu. Nggih. Lanjut, tim Nggih. kreatif tadi Nggih. dari sumber air. Ya. Ide apa waktu itu yang keluar? Yang pertama muncul memanfaatkan air ini selain untuk kebutuhan sehari-hari tapi untuk wisata. Nggih. Kemudian waktu itu muncul tubing Kali Pocong ini Pak yang pertama. Oh, tubing. Nggih, jadi keceh kan gitu nggih. Memanfaatkan air itu. Sekalipun ternyata juga ada kendalanya Bapak. Oke. 2014 masih ada sekitar 112 kepala keluarga itu mohon maaf buangan airnya itu masih ke sungai kan begitu, jadi masih BAB. air itu Pak apa namanya kotoran dari limbah domestiknya nggih dibuang ke ke sungai. sungai. Nggih. Nah, kemudian setelah itu juga ada beberapa dari warga kita yang masih belum punya MCK dan sebagainya itu berpengaruh terhadap kegiatan ini. Ayo, nggak punya MCK dulu buang air besarnya di mana? Nggih, sebagian ada yang langsung ke sungai kan Langsung gitu. ke sungai. Nggih. Lunglap. Nggih. Kebetulan kita membuat peraturan desa tentang lingkungan hidup, salah satunya mengatur tentang air ini. Yang pertama ya masyarakat tidak boleh membuang sampah, kemudian limbah, kemudian BAB dan sebagainya itu ke sungai. Salah satunya itu, kemudian penghijauan juga. Nah, mereka kita yang tidak punya MCK tadi kita subsidi dari desa. Masing-masing kepala keluarga itu 2 juta. Jadi untuk membuat MCK. Jamban. Nggih. Jadi kita memberikan aturan tapi juga memberikan 2 ininya. juta dari dana desa. Dari dana desa. Nggih, dari dana desa dan 112 tadi clear, tidak ada masalah. Setelah itu sungai menjadi bersih. Anak-anak sudah mulai membuat, kita uji coba pada waktu yang pertama adalah tubing Kali Pocong. Mas, berarti sekarang seluruh warga sudah punya jamban semua? Sudah 100%. 100%. Nggih. Kamu dengerin? Nggih. Sudah 100% 100%. jamban. Nggih. Ide kreatif, ada air, terus kemudian ada wisata, tubing, lingkungan sungai bersih, terus kemudian orang tidak membuang limbah ke sungai. Sungai, nggih, betul. Terus Mas, nah kok kemudian berkembang cepat banget seperti ini, jadi tempat wisata itu ceritanya gimana? Nah, teman-teman yang di tim kreatif ini terus ini Pak, terus bekerja meyakinkan desa lah. Ini mumpung pertama ada dana desa, kita manfaatkan bagaimana pemberdayaan masyarakat itu berjalan, kan begitu. Nah, 2014 memang ketika kita rapat dengan lembaga itu, kami juga yakinkan kepada BPD bahwa yang penting masyarakat itu berdaya dulu. Tidak usah mikir PAD. Ya, pendapatan asli desa kita kecil Pak, sekalipun wisata banyak. Mas, Kalau PAD kita itu hanya di sekitar 150. Jadi kecil. Teman-teman, saya mau cerita ini, langsung saya highlight ya. Pak Kades ini nggak peduli PADes. Tapi yang dipedulikan adalah masyarakatnya. Nggih. Pernah ngitung nggak? PADes-nya berapa, terus setelah ada pariwisata, masyarakat dapat apa berapa gitu setelah pariwisata, pernah ngitung-ngitung nggak? Secara khusus itu belum Pak, Belum. tetapi perkembangannya Gambaran umumnya aja. luar biasa Pak kalau kita. Jadi misalnya salah satu yang kita ini Kemuning Jeep Adventure Pak ya. Kemuning Jeep Adventure. Nggih. Oke. Kemarin ketika habis Covid itu di 3 bulan yang khusus ke Jeepnya itu ada angka 1,4 miliar. 1,4 miliar dari Jeep Adventure. Iya, itu yang diterima oleh teman-teman anak muda yang bergerak di bidang itu. Itu selama 1 tahun? Enggak Pak, hanya sekitar kemarin itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan dapat 1,4. 1,4. 1,4 Nggih. Dari Jeep saja? Dari Jeep. Jadi mereka menerima ongkos Jeep yang diterima oleh warga masyarakat yang itu nilainya itu hampir segitu. Sik, Mas. Begitu tim kreatif itu sekarang mengembangkan terus sampai Kemuning itu menjadi daerah yang wisatanya rame, ya. Itu produk hasil kreatif itu apa saja? Tadi tubing. Ada tubing. Jeep. Nggih, ada Kemuning Jeep Adventure, ada Pasar Batok. Pasar Batok itu menyajikan masakan tradisional dari Kemuning, tapi bukannya hanya dalam 1 bulan, hanya 2 kali. Hanya 2 kali. 2 kali, nggih. Ini terinisiasi dari Temanggung, Pak. Pasar Pring kalau tidak salah. Pasar Pring Nggih. yang Nggih. ya pakai koin tambang. Iya, jadi teman-teman ke sana, kemudian kita modali awal dari dana desa itu 30 juta. Waktu itu hanya ada 10 pedagang, sekarang sudah 27. Nggih, artinya sudah menggerakkan keluarga 27 keluarga di situ seperti nggih. Tubing sendiri itu anak muda yang ada di dalamnya sudah sekitar 32 orang, belum ibu-ibu dan anak-anak yang juga ikut terlibat secara langsung. Tubing, Jeep, Nggih. pasar. Nggih. Kemudian ada Taman Bintang. Taman
Pamong Bintang itu manfaatkan alam seperti ini Pak, ya hanya main-main gitu, jadi hanya tiket masuk parkir dan gitu ya. Tapi itu juga dikelola oleh Karang Taruna. Kemudian kita punya Bukit Teletabis itu di atas sana Pak, yang untuk apa namanya para layang. Jadi dari sana ininya terbangnya, yang jarak terdekat nanti landingnya di dekat sini. Oh, para layang. Jadi nanti kalau kamu melihat di sekitar sini ada para layang dan mereka bisa tandem. Iya. Oh, pas itu ya? Iya. Itu ya? Ya itu tandem. Mereka tandem. Bayar orang Mas Gek? Bayar. Jadi kalau Iya. kamu suka berkelana kayak Uma Irama itu berkelana, kamu bisa menggunakan jeep. Tapi kalau kamu mau terbang dengan paragliding itu, kamu bisa tandem di sana. Terbang sendiri juga boleh. Ini beberapa permainan ya. Permainan ya. Dulu kan waktu saya datang dulu ada pikiran mendigitalkan. Wah, ceritanya piye Mas itu? 2019 Pak, kita dapat 2019. penilaian dari Telkom bahwa Desa Kemuning antara kepala desa, lembaga dan masyarakat itu kompak. Berawal dari kekompakan itu kita diajukan untuk ikut penilaian Smart Village Nusantara itu. Smart Village Nusantara, yeah. Juara Mas? Juara 1, alhamdulillah nasional kita Pak. Juara 1 nasional. Itu hadiah? Yeah, pendampingan selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun dapat apa? Ya infrastruktur Pak, digitalisasinya, kemudian 1 tahun gratis wifi-nya, internetnya. Gratis wifi. Yeah. Digitalisasi, pendampingan dan program-programnya yang ada untuk membantu masyarakat. Digitalisasinya itu dipakai untuk apa? Di Kemuning yang kita kuatkan ada 2 Pak. Pertama ekonomi dan pemerintahan. Jadi melayani masyarakat, mempermudah masyarakat. Kebetulan kan itu 2019 Pak. Jadi ketika masih masa pandemi. Nah kita coba melayani masyarakat tanpa masyarakat harus datang ke balai desa. Contohnya apa itu? Contohnya surat menyurat. Oke, misalnya membutuhkan surat keterangan tidak mampu, itu mereka cukup dari rumah. SKTM misalnya gitu ya. Jadi ketik DW, ya, pakai aplikasi. Download sendiri. Download sendiri, kemudian nanti dapat notifikasi dari desa sedang dikerjakan, 3 menit berikutnya dapat notifikasi sudah selesai. Boleh diambil, boleh kita yang nganter. Jadi untuk bayar orang Mas? Betul, gratis ini semua. Ini untuk mengurangi pertemuan dengan warga. Tidak bertemu dengan warga, layanan bisa lebih cepat, tidak bayar. Tidak bayar. Dan masyarakat jadi melek. Ya, melek di kita. Apalagi Mas? Kemudian di ekonomi Pak. Ekonomi apa? Jadi 2019 nyaris kita lumpuh ekonomi karena pariwisata mati. Padahal kita baru-barunya memulai kan gitu, bangkit kan gitu. Nah, dengan adanya itu kita bikin marketplace sendiri. Untuk UMKM yang ada di Desa Kemuning. Marketplace? Marketplace-nya apa itu? Kita bikinkan satu program namanya Grosir Desa. Grosir Desa? Ya. Nah, kamu catat ya. Grosir Desa, Marketplace di Desa Kemuning. Ya. Itu buat apa itu? Itu untuk mengakomodasi semua UMKM masuk di dalamnya dan menawarkan apa yang mereka miliki. Jualan mereka? Jualan di situ. Apa aja Mas yang dia jual? Banyak Pak, ada yang tempe, ada yang jualan ada yang jualan tempe, ada yang semua kebutuhan sehari-hari. Itu pesennya lewat marketplace itu? Iya, marketplace langsung. Grosir apa? Grosir Desa. Grosir Desa. Terus nanti orang pesen di situ? Diantar. Diantar. Yang antar siapa? Pemilik. Oh, bakulnya sendiri? Bakulnya sendiri. Jadi itu hanya untuk warga masyarakat Desa Kemuning, sehingga jualan mereka tetap laku, kebutuhan masyarakat juga tidak susah mencari. Makanan. Apanya? Ada, ya sekarang semua masuk Pak, ada laundry, bahkan tukang bangunan aja udah menawarkan di situ. Saya tahu laundry? Ya. Apa orang Kemuning orang Mumbai? Ya banyak juga Pak, tapi sekarang ya perkembangannya sekarang ada laundry juga kan gitu. Kemuning itu teman-teman, itu perbatasan dengan tempat saya lahir di Tawangmangu. Jadi ini kecamatannya Ngargoyoso, saya kecamatannya Tawangmangu. Jadi di perbatasan, kita sama-sama lahir di lereng Gunung Lawu. Tapi waktu saya kecil dulu Mumbai, nang kali, kosok anggo watu ya ra. Di Kali Samin. Tapi ternyata sudah ada laundry di level desa. Gitu ya? Jadi laundry, tukang batu tadi nawaknya juga? Iya, tukang batu, tukang bangunan sekarang sudah mulai menggunakan itu Pak. Karena mereka juga sudah melek digital lah untuk mempermudah mereka juga menawarkan. Stop sampai di sini Mas. Saya mengulik lagi, aku penasaran tuh. Kenapa jenengan sebagai kades ya Mas ya, biasanya kan kades-kades itu punya pikiran berapa PADesku, tak pewajeki kabeh, retribusi kabeh, agar nanti pendapatan desa lebih gede. Amin kok aneh Mas, kok nggak ngarep-ngarep
PADS lire piye Mas itu? Prinsipnya yang pertama jabatan saya terbatas, Pak. Jadi masa jabatan saya itu saya ingin gunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Jabatannya terbatas, yeah. itu pidatonya Bung Karno dulu. Yeah. Semua jabatan itu dibatasi, Yeah. bahkan presiden sekalipun. Yeah. Oh no, maka harus bawa amanah. Yeah, karena betul. jabatan terbatas. Yeah. Apa hubungannya sama PADS? Nah, ketika masyarakat percaya, kemudian pemerintah juga memberikan kesempatan yang luar biasa melalui dana desa. Nah, ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat. Jadi kebutuhan pariwisata yang hubungannya dengan infrastruktur, kemudian peralatan, itu kami dukung sepenuhnya. Dan pendapatan sepenuhnya untuk mereka. Jadi jenengan ora paten dengan pendapatannya Betul. dalam arti kita berikan kepada masyarakat secara langsung. Betul, yeah. Jadi yang dapat pendapatan secara langsung dari para pengunjung adalah masyarakat. Masyarakat langsung. Jadi masyarakat menikmati ya. Yeah. Nah, Jayurunan gelem ora? Wah, masyarakat Kemuning paling gini, Pak. Bahkan tahun ini, kemarin kita di Musrenbang Des kita yang pertama itu, perwakilan masyarakat sudah menyampaikan, Bapak sekarang kita sudah mendapat PAD bagus, masyarakat itu. Bapak perlu nggak kita memberikan sumbangan ke desa? Nah, inilah Pak, yang Gaya ya. ya, Pak, kula mboten sanu lah Pak, mboten jangan rasa mikir gitu. yeah. Ya. Karena sekarang saya mulai sugih ngono ya. Yeah. Mereka sudah mulai Mau menawarkan nyumbang. ke desa, nggih. Mau nyumbang Ya. di pusdesnya. Di musdesnya. Pak, kemarin itu kan kita undang perwakilan wisata. Oke. Kita tanya, nah dia ingin, justru sekarang kita tidak ingin bantunya, mereka ingin menawarkan kepada kita. Mereka menawarkan, Ya. gini loh guys, bukan mereka minta sama kadesnya, tapi ternyata setelah desa tidak memungut dari masyarakat setelah perkembangan pariwisata, rupanya masyarakat yang menawarkan sama kades. Kira-kira gitu ya. Nggih. Des, kowe butuh apa des? Tak Ya. wangi. Wah, gaya Mas. Nggih. Anda tahu nggak kenapa itu? Saya tanya pribadi sedikit boleh ya? Nggih. Kalau nanti agak menyinggung perasaan jangan dijawab. Nggih. Jadi Mas Fit ini boleh saya tahu agamanya nggak Mas? Ini pribadi. Saya Hindu, Bapak. Kenapa saya tanya ini? Mayoritas warga jenengan agamanya apa? Muslim, Bapak. Muslim. Iya. Jenengan sudah jadi kades berapa kali? Periode ketiga ini. Ini periode ketiga. Periode ketiga. Bener nggak ada lawannya Mas? Ya. Jadi saya main calon tunggal. Ya, gitulah, Pak. Kemarin ada pendamping dari teman dampingi gitu. Jadi ada cerita menarik. Jadi kalau kamu mau belajar keragaman, belajar kompetensi, belajar mengelola pemerintahan, saya juga belajar sama beliau itu. Gak ada musuhnya, rakyatnya cinta, ya, bahkan mau nyumbang dan terpilih terus. Maaf ya, di sini tidak ada cerita lagi soal urusan sara gitu ya Mas. Iya. Masyarakatnya guyup, masyarakatnya rukun dan tidak peduli. Dan beliau legend. Ini yang keren, saya ulik dikit ya. Siap, Pak. Dan ternyata kepercayaan masyarakat tidak didasarkan pada suku, agama, golongan, antar golongan, Yeah. ras, nggak ada. Jadi maksud saya ini contoh yang bagus dan nanti kita akan bisa lihat. Mas, berikutnya digitalisasi sudah, partisipasi masyarakat top, markotop. Yeah. Wisatawan sekarang apa banyak berdatangan orang-orang Pantura tadi ya. Saya lihat di Yeah. Jawa Timur juga datang ke sini, menarik sekali orang pengen datang. Pernah nggak nanya-nanya apa sih menariknya Kemuning gitu sama warga? Pernah nanya nggak? Pernah, Bapak. Apa? Jadi yang pertama yang paling disenengin oleh pengunjung itu testimoninya itu adalah alam. Kami masih mampu menjaga alam. Ya, alam itu menjadi baik lah. Oleh karena itu kan program desa itu yang tidak pernah mati setiap tahun adalah penghijauan. Kemudian perawatan sungai itu kita anggarkan terus. Hijauan, Nggih, perawatan sungai dianggarkan terus. Nggih. Oh, keren ya. Jadi lingkungan juga dijaga ya. Ya, lingkungan ini. Karena kan kehidupan kita dari lingkungan ini, Bapak. Dari lingkungan. Dari lingkungan. Kalau wilayah Kemuning sendiri atau Kemuning dan tetangga kiri kanan, Nggih. itu destinasinya apa saja tuh? Ada apa saja tuh di sini? Kalau Oh, orang mau piknik sini, Nggih. Sini banyak, Bapak. Di Sukoh ada Candi Sukoh. Sukoh peninggalan Majapahit. Kemudian ada Candi Ceto. Candi Cetro, Di Berjo ada Grojokan Jumok. Grojokan Jumok, Ya. Pone, Ada Telogo Mardido. Telogo Mardito, Nggih. ya, Di tahu. Punto ada perkebunan jambu. Perkebunan jambu. Nggih. Kemudian ada jambu kristal, jambu merah. Oh, Ada jambu duduk ya? nggih. Oh, iya. Ada bendungan Pak Jokowi yang Bendungan Jokowi. nggih, Oh, itu oke. itu kemudian Tawangmangun. Nah, kemarin kita bersepakat dengan 9 desa, Bapak, karena kan sebagian di Kargoyoso ada 9 desa. Yang 4 bermain di wisata alam, kemudian yang lain di pertanian dan ini.
Berapa desa? 4 yang bermain. 4 desa bermain di alam, yang Nggih. lain Yang lain kan di pertanian, kemudian perkebunan begitu. Nah, ini kemarin kita bersepakat membuat BUMDesma. BUMDesma. Nggih. Oh, BUMDesma. Badan Usaha Milik Bersama 9 desa. Oh. Ini kami berharap yang lain itu selain menjadi penyangga juga mendapatkan manfaat dari pariwisata yang dimiliki oleh desa yang lain. Jadi nanti kalau nge-jeep itu kayak kita bikin trip, makan di sini tapi main jambu di sana, makan di sini ngunduh durian di Nglego kan gitu. Nah itu yang sedang kita kuatkan, Pak. Jadi semua biar dapat rezeki. Jadi di Kemuning sudah langsung praktek Bumades. Nggih. Jadi badan usaha antar desa. Antar desa. Badan usaha milik antar desa. Jadi praktek di dalam undang-undang desa itu ternyata prakteknya malah sudah berjalan di sini. Dan konteksnya sekarang kolaborasi ya. Nggih. Kolaborasi antar desa dan ternyata prakteknya bisa berjalan. Bagi rezeki gitu ya. Bagi rezeki. Karena kalau ngutek nanggen itu ya cuman gitu ya. Nggih. Ternyata ada beberapa destinasi pariwisata yang orang akan bisa ditunjukkan keliling bagi-bagi. Maka pembangunan tidak hanya lagi satu kawasan tapi sudah satu area ya. Tidak lagi satu desa tapi sudah satu kawasan, satu area ya. Siap. Desa-desa lain ada yang nyontoh desa ini jenengan. Saya pikir banyak, Bapak. Banyak ya. Apa masing banyak dicontoh dari yang lain? Kalau di Kemuning itu yang paling itu sebenarnya yang paling menguntungkan itu sinerginya, Pak. Sinergi antara desa, masyarakat dan lembaga. Ini poin penting dari sebuah desa, saya pikir itu. Jadi tidak bisa ada yang paling dominan, paling itu menurut saya, menurut kita yang di sini itu nggak ada. Maka ketika kita bersinergi baik, semuanya baik, toleransi berjalan dengan baik. Toleransi baik. Masyarakat juga kesadarannya luar biasa sekali. Masyarakat gitu, sadar. Jadi ini yang kita kuatkan terus. Gitu. Mantap boleh Mas. Ya Mas, pakai kopi Mas. Teman-teman, kamu mesti ke desa Kemuning. Saya di resto apa namanya ini? Segoro Ijo. Segoro Ijo. Di resto Segoro Ijo, tempatnya ada di tempat yang agak tinggi sehingga kita bisa melihat apa-apa yang di bawah. Kamu belajar pengalaman pengelolaan desa, Mas Kades sudah menunjukkan sesuatu yang bagus, tidak hanya menampilkan desa cantik, tapi bagaimana kolaborasi dan memakmurkan masyarakat. Saya belajar sama Mas Kades. Sampai ketemu lagi, nanti ngopi bareng Mas Ganjar di episode berikutnya. Terima kasih. Makasih ya Mas ya. Sama-sama, Bapak.